Halo semua, balik lagi dengan saya Vicky di channel Dunia Film. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya cuy. Melanjutkan video saya sebelumnya, di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film berjudul Hati Merdeka, yang merupakan film terakhir dari trilogi Merah Putih. Sebelum masuk ke alur ceritanya, ada baiknya kalian simak dulu tokoh penting dalam film ini. Jika sudah, mari kita mulai. Di awal film, kita akan diperlihatkan Kapten Amir dan pasukannya yang ditugaskan untuk mencuri berkas penting milik Belanda. Marius bertugas menyalin berkas tersebut. Senja, Dayan, dan Budi yang bertugas mengalihkan perhatian orang-orang Belanda. Sedangkan Kapten Amir dan Thomas berjaga-jaga dari kejauhan dengan snipernya. Setelah berhasil mendapatkan apa yang mereka cari, mereka semua bergegas pergi ke belakang. Mereka berniat melarikan diri dengan menggunakan kuda yang telah disiapkan. Namun sayang, Budi yang mencoba untuk pergi ditangkap oleh orang Belanda karena dikira Budilah yang mencuri berkas tersebut. Thomas yang telah bersiap untuk menembak dicegah oleh Kapten Amir. Thomas lalu pergi dan membiarkan Kapten Amir sendiri yang akan mengatasinya. Budi yang masih sangat belia harus menanggung derita karena terus dipukuli oleh orang-orang Belanda itu. Kapten Amir yang tak tega lalu menembak Budi tepat di jantungnya, termasuk orang Belanda tersebut. Kenapa Budi harus dibunuh oleh Kapten Amir? Alasannya adalah karena setiap penyusup yang berhasil ditangkap oleh Belanda, mereka pasti akan menyiksa dan membunuh penyusup tersebut. Kematian Budi menimbulkan duka yang mendalam bagi Kapten Amir dan lainnya, khususnya Kapten Amir yang sangat terpukul dengan kematian Budi. Bagaimana tidak, Budi adalah seorang anak yang banyak berjasa pada setiap misi yang mereka jalankan. Sekarang, Budi justru harus tewas di tangan kaptennya sendiri. Sementara itu, terlihat Thomas dan Senja yang sedang melihat pentas seni di pusat kota. Di sini, Thomas sebenarnya ingin memberikan sebuah hadiah kepada Senja, namun ia sangat grogi untuk memberikannya. Karena terlalu grogi, Thomas justru mengajak Senja untuk menikah. Senja shock mendengar hal itu karena ia masih ingin berperang melawan Belanda dan belum ingin melakukan pernikahan. Sementara itu, di sebuah bar terlihat Marius yang sedang meminum alkohol sambil mengingat masa lalunya. Dulu, ketika Marius meminta izin untuk menjadi tentara Indonesia, ayah Marius sangatlah marah kepadanya. Ayahnya ini sangat benci dengan yang namanya revolusi karena kehidupan mereka sangat bergantung dengan Belanda. Meskipun sempat dilarang, Marius kala itu tetap bertekad ingin menjadi tentara Indonesia. Marius tersadar dari lamunannya ketika Thomas mendatanginya. Thomas sendiri merasa putus asa dalam mendekati Senja. Marius yang mengetahui hal itu lalu mengejeknya dan memperlihatkan pada Thomas cara mendapatkan hati seorang wanita. Mengetahui Dayan yang bisu, Kapten Sofwan dan teman-temannya justru tertawa. Belakangan diketahui kalau Kapten Sofwan pernah ikut dalam peperangan melawan Belanda tempo lalu. Namun karena Kapten Sofwan pengecut, ia dan pasukannya justru memilih mundur waktu itu. Hal itulah yang dikatakan Thomas kepada orang-orang di sana, sehingga membuat Kapten Sofwan tersinggung dan mereka pun berkelahi. Mengetahui pasukannya berkelahi, Mayor Fadli tentu saja sangatlah marah. Kapten Amir datang dan meminta maaf atas kelakuan anak buahnya. Setelah itu, mereka diberikan sebuah misi untuk membunuh salah satu jenderal Belanda bernama Reimer yang saat itu sedang berada di Bali. Reimer adalah seorang petinggi Belanda yang sangat kejam dan tak memiliki rasa belas kasihan kepada tawanannya. Hal ini terbukti ketika Reimer menghabisi keluarga Thomas tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Semua setuju. Namun, Amir yang masih trauma dengan misi sebelumnya memilih untuk tidak ikut dalam misi tersebut. Karena menurutnya, tujuan akhir misi adalah membunuh Reimer, bukan untuk kemerdekaan. Kapten Amir lalu melepaskan semua pangkatnya dan pergi meninggalkan tempat itu. Dayan mengejar Amir dan berusaha membujuknya agar mau ikut. Dayan sangat kecewa dengan sikap Amir sampai-sampai ia mengajaknya berkelahi. Aku tahu mereka iblis. Apa bedanya kita sama mereka?
Amir kembali ke rumah dan bertemu dengan istrinya. Kapten Amir mengatakan kalau saat ini dirinya bukan lagi seorang tentara. Melati sangat senang mendengar hal itu karena suaminya akan punya banyak waktu di sampingnya saat ia melahirkan nanti. Sementara itu, ketika Dayan menjelaskan strategi penyerangan mereka di Bali, Thomas justru tak mengerti bahasa isyarat yang dipakai oleh Dayan. Marius yang paham mencoba menjelaskannya kepada Thomas, sedangkan Dayan yang kesal lalu pergi dari ruangan itu. Singkat cerita, mereka mulai melakukan perjalanan ke Pulau Bali dengan menggunakan kapal yang telah disewa. Di sisi lain, Amir sekarang beralih profesi menjadi seorang guru. Namun itu tidak membuat hidupnya menjadi tenang. Karena itu, Amir kembali meminta izin kepada istrinya untuk berangkat ke Bali demi menyelesaikan tugasnya. Dengan berat hati, Melati mengizinkannya dan Amir pun berangkat. Sementara itu, kapal yang dinaiki Thomas dan teman-temannya diserang oleh petugas keamanan Belanda. Alih-alih ingin menyerang balik, mereka justru disandra oleh nakoda kapal dan anak buahnya. Orang-orang itu sudah bayar kami lebih banyak. Setelah berhasil membunuh nakoda dan kawanannya, kini mereka harus dikejar oleh petugas keamanan Belanda. Sebentar lagi saja. Sebentar lagi. Ketika mereka semua hendak masuk ke hutan, Marius jatuh tak sadarkan diri. Sementara itu, di markas Belanda, terlihat Reimer sedang menghukum cambuk tawanannya. Ia kembali teringat akan masa kelamnya dulu, saat ia ditawan oleh pasukan Jepang. Reimer yang terikat tak bisa berbuat apa-apa ketika melihat istrinya dibunuh dengan sangat keji oleh tentara Jepang. Kembali ke Thomas dan lainnya, Marius akhirnya siuman. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Naasnya, Marius ditusuk oleh tentara Belanda yang membuat dirinya kembali pingsan. Wanita itu histeris saat melihat orang tuanya sudah tewas bersimbah darah. Wanita yang belakangan diketahui bernama Dayu lalu mengajak mereka semua untuk bertemu Wayan Suta. Wayan Suta sendiri membuat tempat persembunyian di sebuah gua. Thomas lalu diajak naik dan ternyata di sana sudah ada Kapten Amir. Thomas sempat bertengkar dengan Kapten Amir, namun dihentikan oleh Wayan Suta. Mereka lalu mengatur strategi dengan dibantu oleh Dayu dan penduduk lainnya. Sementara itu, kondisi Marius makin hari kian memburuk. Dayu mengatakan bahwa yang bisa membuat Marius sembuh ialah mereka harus berdoa. Dan benar saja, tak lama Marius akhirnya siuman. Dayu mendatangi Raimen untuk memberitahunya tentang keberadaan tentara Indonesia di Bali. Keesokan harinya, Raimen dan pasukannya bergegas menuju ke lokasi yang disebutkan Dayu yang ternyata itu semua hanyalah jebakan untuk Belanda. Sayangnya, Belanda telah mengantisipasi hal tersebut, sehingga yang diserangnya saat itu bukanlah Raimen yang sebenarnya. Wayan Suta yang terbunuh dalam peperangan membuat Kapten Amir sangatlah marah.
Marius yang memiliki dendam kepada Rayman berusaha membunuhnya. Rayman berhasil melarikan diri, namun ia harus berhenti setelah jalan yang dilaluinya buntu. Di sini sebenarnya ada peluang Thomas untuk membalaskan dendam, namun ia tidak jadi melakukannya.